Kathmandu, sebuah kota fenomenal yang dikenal penuh polusi, agaknya memang benar memiliki sejarah yang begitu kaya. Demikian sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Melalui sejumlah kuil keagamaan sebagaimana Hindu, stupa Buddha, dan monumen kuno, menjadikan kota ini sebagai nomenklatur museum seni, berikut arsitektur abad pertengahan terbuka yang besar. Kota yang menjadi ibu kota Nepal yang mempesona ini, dan kota-kota tetangganya seperti Patan dan Bhaktapur, bertabur dengan situs warisan dunia UNESCO untuk dijelajahi pengunjung. Bila pun berjalan-jalan di sekitar kawasan tua, dan menikmati pasar lokal yang ramai atau mendaki melalui perbukitan hijau subur, disertai latar belakang puncak Himalaya yang menakjubkan, maka benar adanya kalau-kalau Nepal siap membantu Anda menuju puncak bahagia. Kathmandu merupakan salah satu kota di antara banyak kota lainnya di Nepal, yang dianggap sebagai titik awal bagi siapa saja yang ingin mengejar Gunung Everest. Gunung yang terkenal bersama dengan gunung-gunung tinggi yang luar biasa tak terhitung jumlahnya serta gletser dan lembah-lembah hijau. Kota dengan predikat kotanya para dewa dan dewi ini, sudah barang tentu menjadi pilihan lain bagi Anda, yang sedang mencari tempat tinggal unik dengan biaya hidup yang sangat terjangkau, serta aktivitas outdoor yang seru. Jikapun Anda masih dalam sikap ragu untuk pindah ke sini, mari lanjutkan menyimak, dan cari tahu apa lagi yang menanti Anda di kota Kathmandu. Soal cuan dan biaya hidup. Rupanya biaya hidup untuk berlama-lama di Kathmandu, murah dan cukup masuk akal, setidaknya sekitar $700 per bulan, dan bahkan angka itu bisa turun hingga $500 per bulan. Maka demikian ini, secara umum, kota dengan segudang tempat indah ini bisa jadi mahal bagi para pencari kemewahan. Namun begitu, bagi siapa saja yang memiliki standar hidup normal atau orang yang memiliki anggaran terbatas, Kathmandu dapat menawarkan cara termurah untuk menikmati hidup dengan kenyamanan dan kegembiraan yang luar biasa. Lebih jauh, keinginan untuk terus berkeliling di kota Kathmandu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun sebagian orang menganggap taksi tidak terlalu mahal, namun tarif lembur biasanya dikenakan jika tujuan Anda jauh dari pusat kota. Selain itu, sejatinya tinggal di area pusat kota, tentu sangat memungkinkan bagi Anda untuk berkeliling dengan mudah, yaitu dengan sepeda atau berjalan kaki. Anda juga pasti dapat menyewa sepeda motor seharga $5.50 sehari, namun apabila Anda berpengalaman dan siap menghadapi stres dengan kekacauan lalu lintas di Kathmandu yang amburadul. Itulah yang kemudian menjadi sebab, akan sebagian besar ekspatriat merekomendasikan menggunakan kombinasi taksi, dan bersepeda, ataupun berjalan kaki. Jikapun dalam kondisi terburu-buru, maka Anda bisa mencoba menggunakan jasa servis sepeda motor dari aplikasi populer yaitu Tutel. Lebih daripada itu, tahukah Anda kalau Nepal ternyata menduduki peringkat ketiga negara teraman di Asia Selatan? Tentu ini agak mengejutkan. Rupanya, kejahatan serius hampir tidak terdengar di sini, kemudian menyebabkan pelancong tunggal akan merasa aman saat tinggal di Kathmandu. Soal bidang keamanannya, Anda patut dan perlu mewaspadai pencopet dan berhati-hati saat berjalan di malam hari. Asuransi perjalanan juga merupakan sesuatu yang bagus untuk diperoleh. Lebih jauh, salah satu pepatah yang sangat terkenal di kalangan orang Nepal adalah, tamu setara dengan dewa, dan penduduk setempat mengingatnya. Maka kemudian menjadikan setiap orang yang mengunjungi Nepal akan kagum dengan keramah tamahan hangat dari orang-orang baik di sini. Sejatinya, Nepal sudah menghadapi penderitaan akibat ketidakstabilan politiknya selama bertahun-tahun. Demikian itu, soal terjadinya kerusuhan dan pemogokan yang cukup mengganggu sektor pariwisata dan menciptakan publisitas negatif terhadap negara tersebut. Pada detik ini, negara Nepal masih dalam kondisi yang amat damai tanpa kekerasan ekstrim. Namun begitu, tidak ada yang bisa memperkirakan kapan pemogokan atau demonstrasi politik akan terjadi. Bahkan, meski pada daerah pinggiran kota maupun pedesaan, Nepal begitu sulit untuk diakses meskipun Nepal memiliki jalan raya yang membentang ke banyak wilayah di negara tersebut. Sesekali Anda mungkin harus menyerah dengan jalanannya yang berbahaya dan terus berjalan ke tujuan Anda. Belum lagi banyak tempat yang masih belum bisa dijangkau dengan mobil. Semua pergulatan dan problematika masalah ini terjadi oleh sebab kurangnya pemeliharaan yang tepat, sehingga menyebabkan masalah tanah longsor dan banjir. Saat ini Nepal sedang melakukan dan meningkatkan fasilitas jalan di beberapa wilayah agar dapat dijangkau dan nyaman bagi semua orang. Lain daripada itu, lembah Kathmandu agaknya menjadi pusat migrasi dengan penduduk dari seluruh penjuru negeri, sehingga mengakibatkan kurangnya infrastruktur dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, proses pembangunan sedang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas. Hal ini menyebabkan masalah polusi parah yang berdampak besar pada masyarakat Nepal. Tak hanya itu, tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola seringkali terlihat dan lalu lintasnya sangat buruk dengan polusi suara. Oleh karena banyaknya pabrik, lokasi konstruksi, dan transportasi tua, kualitas udara di lembah Kathmandu juga buruk. Anda mungkin memerlukan masker penyaring udara untuk dipakai saat bepergian keliling kota. Maka demikian ini, menjadikan ada banyak ruang kerja bersama dan kafe di lembah Kathmandu yang dapat melayani berbagai jenis digital nomad. Beberapa tempat terang dan bersih dengan banyak meja dan langit-langit tinggi, sementara tempat lain cukup santai dan dilengkapi dengan taman dan ruang untuk nongkrong. Harganya mulai dari $2.50 per hari hingga $36.50 per bulan. Tentu kondisi ini menjadi pilihan populer di mana para pengembara dapat memanfaatkannya untuk menciptakan karya terbaik selama tinggal di Kathmandu. Kathmandu merupakan suatu kota indah dengan banyak kegembiraan yang menginspirasi Anda setiap hari. Tempat ini penuh dengan orang-orang dari budaya yang sangat berbeda, namun semuanya hidup bersama dalam harmoni. Maka kemudian, biaya hidup di sini juga jauh lebih murah dibandingkan di banyak negara populer. Dari pemandangan indah hingga bangunan abad pertengahan, Kathmandu akan memperlambat langkah Anda dan membuat Anda menghargai setiap momen masa tinggal Anda. Dan tentu kita harus bersiap untuk menikmati kehidupan nomaden yang mengasyikkan di Kathmandu. Lebih jauh, kehidupan sehari-hari di Kathmandu serba cepat. Ini adalah ibu kota Nepal, jadi hal ini memang wajar terjadi, namun laju kehidupan di sini kondusif terhadap terjadinya hal-hal buruk dari waktu ke waktu. Rumah sakit di Kathmandu seringkali dipenuhi dengan kasus cedera serius akibat kecelakaan lalu lintas dan sejenisnya. Sebab staf melakukan yang terbaik untuk pasien ini, namun tidak selalu mungkin untuk mencegah hal terburuk. Sebagai penggemar layanan kesehatan, Anda akan terpesona melihat apa yang terjadi pada mereka yang tidak dapat ditolong oleh rumah sakit. Mengamati kremasi juga akan memberi Anda wawasan nyata tentang keyakinan agama yang kompleks dari orang-orang yang mungkin bekerja bersama Anda. Selain itu, ada banyak agama di Nepal. Yang paling banyak dianut adalah agama Hindu yang akan segera kita bahas kembali. Setelah agama Hindu ada Kiran Mundum, sejenis perdukunan yang dilakukan oleh masyarakat. Kirat, agama ini didasarkan pada pemujaan leluhur dan penghormatan terhadap alam. Setelah itu Islam, lalu Buddha. Agama-agama lain seperti Kristen belum diadopsi secara luas. Dan benar bahwa, agama Hindu, sebagai agama utama negara ini, tersebar luas. Gagasan seperti keseimbangan karma dan reinkarnasi merupakan inti dari sistem kepercayaan dan terlihat jelas dalam banyak aspek budaya Nepal. Hal ini terlihat jelas terutama di Pashupatinath. Berikut Pura, dan tanah tempat dibangunnya sangat sakral sehingga hanya umat Hindu yang boleh memasukinya. Hal ini juga berlaku bagi wisatawan, jadi Anda akan diminta dengan hormat untuk menyaksikan prosesnya dari tepi sungai di seberang sungai Bagmati. Kuil Pashupatinath menghormati dewa Hindu, Siwa. Siwa adalah dewa transformasi atau kehancuran, yang cukup tepat mengingat fungsi utama candi, dan sesuai dengan kepercayaan umat Hindu terhadap karma dan reinkarnasi. Ditemani kera-kera yang ada di sana, Anda akan melihat orang-orang suci berpakaian cerah atau sadhu, dengan gembira berpose untuk berfoto dengan imbalan beberapa koin. Para sadhu bergantung pada hadiah untuk bertahan hidup, namun beberapa penduduk setempat tampaknya tidak menyukai apa yang mereka anggap sebagai mengemis. Namun, sadhu sangat fotogenik, jadi ambillah beberapa foto jika menurut Anda pantas.